Teman-teman tahu nggak, sebelum dijual, telur harus diolesi dengan minyak dulu. Tujuannya untuk menutup pori-pori cangkang telur sehabis dicuci. Biar telurnya tetap dalam kondisi fresh, kualitasnya baik, nggak mudah terkontaminasi bakteri luar, dan pastinya tahan lama deh. Ini bukan telur biasa ya, tapi telur omega 3. Ayam yang menghasilkan telur omega 3, makanannya beda. Pakan ayamnya harus ditambah dengan minyak ikan salmon, minyak nabati khusus, dan vitamin E buat suplemen. Normalnya sih, satu ekor ayam petelur bisa menghasilkan hingga 408 butir telur selama hidupnya. Tuh, banyak banget kan? Telur-telur ini bisa dihasilkan sampai usia ayam mencapai 90 minggu. Dengan alur yang diatur sebaik mungkin, telur-telur ayam ini jadi nggak bakal kotor. Telur juga akan melalui sinar ultraviolet. Fungsinya buat sterilisasi atau membunuh bakteri yang ada di cangkangnya. Nah, sekarang pilih-pilih telur sesuai kualitas dan beratnya nih. Ada yang untuk pesanan restoran dan hotel. Ada juga yang dijual di pasaran. Unyil mau nunjukin nih bedanya telur biasa dengan telur omega 3. Pertama, bisa kita lihat dari putih telurnya. Dengan alat ukur bernama Hawk Unit ini akan terlihat ketebalan putih telurnya. Kedua, kita cek kuning telurnya. Untuk telur omega 3, kuning telurnya berwarna lebih pekat. Ini karena kandungan beta karoten yang sangat tinggi. Terakhir, coba kita cubit dan angkat perlahan yuk. Kalau bisa diangkat dan tidak hancur, artinya telur masih sangat baik dan segar. Omega 3 merupakan jenis lemak tidak jenuh. Disebut juga asam lemak esensial karena sangat penting buat pertumbuhan dan kecerdasan otak. Sayangnya, tubuh kita ini nggak bisa memproduksi omega 3 sendiri. Jadi kita hanya bisa memperoleh asupan omega 3 itu dari konsumsi makanan tertentu. Salah satunya ya telur ayam yang mengandung omega. Tapi kalau mau otak kita cerdas, jangan cuma makan telur omega 3 saja ya. Harus diimbangi dengan rajin belajar. Selain itu, kecerdasan otak juga nggak cukup. Kita harus punya perilaku baik sesuai dengan nilai-nilai pelajar Pancasila. Apa saja ya nilai-nilai yang bisa kita terapkan sebagai pelajar Pancasila? Selengkapnya di tayangan Si Unyil hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Buat yang hobi main bola, yuk kita lihat pembuatan bola futsal. Bahan baku bola futsal terbuat dari karet alami yang sudah melalui proses pengolahan. Selanjutnya kita ke mesin kalender. Mesin ini mampu membentuk karet olahan menjadi sangat tipis. Ada 2 cabang karet yang akan disatukan agar sempurna dan membentuk lembaran. Oh iya, bubuk ini bukan bedak ya, melainkan kalsium karbonat yang digunakan agar lembaran karet tidak saling menempel. Kita ke proses cutting, memotong lembaran karet menjadi bentuk menyerupai buah belimbing. Oke deh, sekarang kita ke proses pengisian dakron nih. Dakron berfungsi untuk memberikan tekanan lebih berat sehingga daya pantul ketika dimainkan di lapangan sangat kecil. Lanjut kita ke proses vulkanisir. Di sini bola yang sudah diisi dakron akan diberi tekanan udara sesuai dengan ukuran yang diatur. Menggunakan mesin yang bersuhu 100 derajat Celcius ini, bola akan mengembang dengan sempurna. Sekarang gulung bola dengan benang polyester. Tujuannya agar bola tetap berbentuk sempurna. Oke deh, bola yang sudah terbalut rapi dengan benang, kita celupkan di lateks atau getah karet. Fungsinya untuk menyatukan bola dengan benang tadi agar semakin kuat, walaupun sudah terguncang akibat tendangan. Nah, ini dia kulit sintetis yang dipotong untuk membalut bola. Kulit sintetis dipilih karena lebih murah dan gak kalah kuat dengan kulit asli. Sekarang kita jahit bola futsalnya nih. Bagian tadi yang sudah dipotong kita satukan sampai berbentuk bulat ya. Saatnya menggabungkan bola bagian dalam dengan bola bagian luar. Wah, sudah kelihatan bentuk bolanya ya. Main futsal tuh punya banyak manfaat loh. Selain bikin sehat karena tubuh kita aktif bergerak, kita juga bisa melatih kerjasama saat bermain futsal. Kerjasama atau gotong royong merupakan salah satu aspek penting sebagai pelajar Pancasila.
Dengan bergotong royong, kita lebih mudah untuk mencapai tujuan. Misalnya, ya kayak main futsal seperti ini nih. Kalau kerjasama terjalin dengan baik, kesempatan untuk menang kan lebih besar. Gak cuma itu aja, bergotong royong juga melatih kita untuk berbagi dan peduli pada sesama. Wah, seru banget ya berkeliling sambil melihat berbagai jenis hewan. Sambil berkeliling, kita juga mendapat edukasi mengenai hewan-hewan yang kita lihat loh. Bisa menambah pengetahuan kan? Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, kasih makan hewan. Makanannya bisa kita beli di sepanjang perjalanan menuju tempat wisata hewan ini. Hewan-hewan ini hidup lepas di ruang terbuka. Tempat tinggalnya dibuat semirip mungkin seperti habitat aslinya. Tujuannya supaya hewan yang tinggal di kebun binatang ini nggak stres. Yang paling menegangkan itu ketika masuk ke kawasan hewan buas. Ada singa, harimau, sampai macan tutul. Meskipun hewan-hewan buas ini ditempatkan di ruang terbuka, nggak akan membahayakan pengunjung kok. Yang paling penting sih tetap berada di dalam mobil atau bis selama berkeliling. Wah, ada 2 panda unyu-unyu juga nih di sini. Sayangnya mereka lagi nggak banyak beraktivitas. Karena pada dasarnya si duo panda ini memang hobinya tidur. Teman-teman tahu nggak kenapa sih kita harus menyayangi binatang? Sama seperti kita, hewan kan juga ciptaan Tuhan. Jadi menghargai sesama manusia, bahkan menyayangi alam dan hewan bisa menjadi salah satu cara untuk menunjukkan jati diri kita sebagai pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buat yang gak bisa ke kebun binatang, gak usah khawatir. Kita juga bisa kok mengenal binatang dari boneka. Pembuatan boneka diawali dengan menggambar pola terlebih dahulu. Dari pola yang dibuat di layar komputer, boneka akan dibuat sampelnya oleh para penjahit ini nih. Pembuatan sampel kadang gak bisa sekali jadi. Butuh proses berulang-ulang hingga menemukan pola yang tepat membentuk sebuah boneka utuh. Pola yang sudah dipatenkan dari bagian sampel selanjutnya bakal dibuat versi aslinya menggunakan potongan besi. Setelah dipanaskan, potongan besi yang sudah berbentuk pola digunakan untuk memotong lembaran kain sebagai bagian luar boneka. Kain yang sudah terpotong bakal dijahit hingga membentuk badan boneka. Di pabrik ini boneka diisi dengan bahan polyester. Jika dibandingkan dengan dakron, bahan polyester nggak mudah menggumpal dan lebih aman untuk pernapasan. Soalnya boneka kan dibuat untuk mainan anak-anak. Jadi memang harus menggunakan bahan terbaik dan aman untuk anak. Setelah diisi menggunakan mesin, boneka yang sudah berisi polyester akan ditimbang supaya sesuai ukuran yang diinginkan. Pada proses finishing, boneka akan dijahit pada bagian lubang tempat pengisian polyester. Setelah diberi pernak-pernik dan aksesoris, boneka pun siap dipasarkan. Dalam sehari, pabrik ini bisa membuat sekitar 2.000 boneka yang dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Ayo, makan yang banyak ya domba, supaya gemuk. Nanti kalau gemuk, harganya mahal deh. Aduh, ini anget amat ya. Enak nih dingin-dingin gini pakai jaket bulu domba. Jaketnya nggak ada, nggak apa-apa. Bulu dombanya aja dulu, jaketnya belakangan. Loh, Pak Oga, ngapain di situ? Enak Den Unyil, bulunya lembut. Waduh, Den Unyil, tolongin dong. Domba, ini tangan Oga bukan rumput. Ya ampun. Aduh, tolong. Lagian sih, Pak Oga ada-ada aja. Yuk, kita kemon. Sugeng Rawu. Kali ini Unyil mau ajak teman-teman membuat wayang di kawasan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Bahan baku pembuatan wayang yaitu kulit sapi, kerbau, atau kambing. Yap, yang paling bagus dan tebal sih kulit kerbau ya. Kulit kerbau yang sudah melalui berbagai proses ini dipahat sesuai dengan gambar wayang. Oh iya, paku-paku ini punya fungsi masing-masing loh. Kesempatan untuk melihat pertunjukan wayang kayak gini tuh berharga banget loh.
Soalnya kita bisa mengenal dan mempelajari budaya yang mulai jarang dijumpai nih. Sebagai pelajar Pancasila dengan karakter berkebinekaan global, kita punya kewajiban untuk mempertahankan budaya leluhur. Tujuannya ya supaya warisan budaya kita gak hilang tergerus zaman. Salah satu wujud kebanggaan pada budaya leluhur bisa dengan cara mengoleksi tableware cantik kayak gini nih. Desain mewah dengan kualitas super premium ini bertema wayang beber yang terinspirasi dari seni-seni wayang tertua di Jawa Timur. Pengaplikasian karakter wayang pada tableware ini diharapkan dapat membantu melestarikan budaya Indonesia. Bahan baku untuk membuat tableware porselen ini adalah kolin alias tepung tanah liat halus dan dicampur beberapa jenis bahan lainnya. Semua bahan digiling selama lebih dari 8 jam sampai adonannya tercampur dan betul-betul halus, lus. Hasilnya langsung terkirim ke mesin ball mill dan dicampur dengan air hingga menghasilkan cairan kental. Kalau produk sudah terbentuk, harus langsung masuk ke proses pembakaran pada suhu mencapai 60 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kalau nggak buru-buru, adonannya bisa melunak lagi. Ini masih pembakaran tahap awal ya, jadi suhunya nggak terlalu panas. Proses pemanasan secara berkala ini juga membantu menjaga kualitas produk agar tetap solid. Come on, lanjut ke proses pewarnaan keramik dengan glazir sebagai pelapisan warna dasar untuk menghasilkan permukaan yang halus. Untuk menghasilkan efek mengkilap, produk dibakar lagi nih. Kali ini suhu yang digunakan cukup tinggi, mencapai 1300 derajat Celcius selama 6 jam. Sekarang waktunya mempercantik tampilan tableware-nya ya. Hasil desain motif wayang beber yang telah dibuat dituang pada stiker bertinta khusus dengan standar food grade, tanpa timbal dan bebas dari kandungan berbahaya untuk kesehatan. Kalau motif sudah ditempel, produk porselennya harus dibakar lagi nih. Dengan dibakar, warna pada stiker lebih keluar dan bisa menyatu dengan porselen. Meski tableware ini kuat untuk jenis makanan dingin maupun panas, cara membersihkannya gak boleh sembarangan ya. Untuk mencuci, harus menggunakan spons lembut agar tidak merusak motif. Setelah dicuci, juga harus segera dikeringkan agar tidak ada noda yang muncul dari sisa air yang mengering. Meski kuat, tableware mewah ini nggak disarankan untuk digunakan pada microwave. Dikhawatirkan motif yang ada akan rusak jika terkena suhu panas tinggi. Kalau tableware digunakan untuk dekorasi, cukup bersihkan dengan cara dilap saja. Apapun tujuan penggunaannya, mau untuk koleksi ataupun digunakan sebagai alat makan, yang terpenting tableware memiliki kualitas yang baik, serta material dan proses produksinya juga aman bagi kesehatan. Rasa manis coklat sudah pasti disukai anak-anak. Sama kayak Unyil juga suka coklat. Apalagi coklat punya kandungan antioksidan yang bisa membantu kita melawan penyakit. Jadi selain enak, ada manfaatnya juga buat tubuh kita. Ini dia tempat produksi coklat khas Jogja. Lokasinya berada di kawasan Bantul, Yogyakarta. Tempat produksi coklat ini ada museumnya juga loh. Selain itu, kita bisa mengenal sejarah coklat sampai melihat contoh biji kakao. Di sini pengunjung boleh melihat secara langsung proses pembuatan coklat. Namun, untuk anak-anak yang masih kecil, lihatnya cuma sampai proses awal roasting saja ya. Setelah berkeliling, biasanya pengunjung bisa membuat coklat sendiri nih. Oh iya, Unyil pernah baca, katanya anak yang suka makan coklat cenderung memiliki otak yang cerdas. Soalnya kandungan flavonoid pada coklat bagus untuk meningkatkan fungsi otak. Selain itu, coklat juga bagus karena mengandung antioksidan. Gimana? Info Unyil soal coklat pasti bikin ngiler kan? Gak heran deh kalau teman-teman Unyil jadi terinspirasi untuk bikin coklat sendiri di rumah. Bahan untuk bikin coklat gak ribet kok. Cuma coklat bubuk, icing sugar, dan butter.
Aduk-aduk bahannya sampai meleleh. Membuat cemilan kayak gini merupakan cerminan pelajar Pancasila dalam hal kemandirian. Yap, dengan belajar memasak, kita dilatih untuk mandiri nih. Karena ada kalanya orang tua kita nggak sempat menyiapkan makanan untuk kita kan. Selain melatih kemandirian, menyiapkan makanan sendiri juga bisa melatih konsentrasi dan juga daya ingat. Soalnya kita kan harus fokus supaya nggak salah resep. Bikin camilan sendiri juga lebih hemat karena kita nggak perlu jajan di luar. Belum lagi kalau jajan di luar kan kita nggak tahu soal kebersihannya. Jangan lupa mencuci peralatan masaknya ya. Namanya juga pelajar cerdas berkarakter, harus bertanggung jawab dong. Coklatnya sudah jadi nih. Bisa dijadikan cemilan sambil menemani belajar kan? Menikmati cemilan buatan sendiri sudah pasti lebih puas deh. Ada yang datang ke rumah tuh. Wah, tapi kok nggak cuci tangan dulu ya? Meskipun masih anak-anak, kita boleh loh menegur orang dewasa yang salah. Apalagi pas masa pandemi kayak gini, kita perlu memastikan kebersihan, terutama tangan. Tapi cara menegurnya tetap dengan cara sopan ya. Namanya juga pelajar Pancasila, kita harus bisa kritis jika ada sesuatu yang tidak benar terjadi. Paling gampang yang memperhatikan kondisi di sekitar kita. Nggak cuma soal kritis saja ya, kita juga harus kreatif mencari solusi. Kalau mau menyediakan alat cuci tangan di depan rumah, kira-kira apa ya? Hai Hikmal, kamu mau bikin apa tuh? Unyil, aku mau buat hand sanitizer otomatis buat ditaruh di depan rumah. Biar kalau ada orang tinggal cuci tangan. Wah, keren banget tuh. Oh iya, sebagai pelajar Pancasila, kita kan memang harus peka sama lingkungan. Jelas dong Nyil, walaupun Iqmal masih anak-anak, Iqmal juga harus mencegah COVID dong. Hand sanitizer otomatis yang lagi dibikin ini semacam robot gitu. Wah, seru ya, apalagi kalau robotnya ngerakit sendiri. Belajar merakit robot bisa menjadi salah satu kegiatan baru yang bisa kita pelajari di masa pandemi ini. Tenang, belajar tentang robot gak serumit yang dibayangkan kok. Belajar tentang ilmu robotika bisa membantu kita meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis dan terstruktur. Karena konsepnya DIY alias do it yourself, jadi bisa dikerjakan di rumah. Produknya praktis banget deh, tinggal kita rakit aja sebentar, terus jadi deh. Pertama kita rakit dulu body hand sanitizer-nya ya. Gampang kok, setiap bagian sudah ada petunjuk pemasangannya. Tinggal direkatin saja. PVC board dipilih sebagai bahan dasar karena tahan perubahan suhu dan cuaca, anti rayap, serta nggak gampang lapuk. Jadi nggak gampang rusak kalau mau ditaruh di luar rumah. Oke, bodinya sudah terpasang nih. Sekarang kita pasang bagian relay atau controllernya. Bagian inilah yang menjadi otak robotnya. Kalau ini bagian motor pompa untuk memompa cairan pembersihnya. Lalu ada tempat untuk memasang baterai. Selain menggunakan tenaga baterai, produk ini juga bisa menggunakan tenaga listrik loh. Lanjut kita pasang sensor inframerahnya. Sensor ini akan membaca gerakan tangan kita, lalu memerintahkan robot untuk memompa cairan pembersih keluar. Terakhir tinggal kita pasang deh selang pompanya ke dalam botol yang berisi cairan pembersih. Tada! Hand sanitizer otomatisnya siap dipakai nih. Gimana? Seru kan belajar ilmu robotikanya? Apalagi kalau robotnya sudah selesai dirakit. Rasanya puas banget. Selain memacu daya imajinasi, belajar ilmu robotika juga mengajarkan kita untuk lebih sabar dan tekun kalau sedang mengerjakan sesuatu. Tuh kan banyak manfaatnya. Oke, sekarang hand sanitizer otomatisnya bisa kita taruh di depan pintu rumah. Jadi kalau ada tamu yang datang, bisa membersihkan tangan dulu sebelum masuk ke rumah. Dengan berpikir secara kritis, dibarengi dengan kreativitas, kita bisa membantu memberikan solusi pada permasalahan di sekitar kita. Jadi nggak cuma berpangku tangan saja. Yuk kita kemon. Nah gimana? Sudah tahu kan poin-poin untuk menjadikan kita sebagai pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter? Dengan mengamalkan Pancasila, kita nggak cuma jadi pelajar yang pintar,
tapi juga mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oke, udahan dulu ya info si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.